Dengan semakin beratnya beban negara Indonesia di dalam menghadapi pemberontak anggota separatis KKB Papua saat ini, tentunya telah menjadi sorotan media informasi internasional. Sebab selain menghadapi anggota separatis KKB Papua, Indonesia juga telah berhadapan langsung dengan berbagai negara di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang secara terang-terangan membela pergerakan untuk kemerdekaan Papua saat ini, sebagaimana lansiran sumber media informasi internasional. Misalkan saja seperti pembelaan Inggris dan Vanuatu terhadap beberapa anggota separatis KKB di Papua dengan berdalih pelanggaran hak asasi manusia yang telah menjadi sorotan media internasional. Tentunya dengan suara para komplotan separatis Papua ini patut diwaspadai, sebab hal ini sangat berpotensi terjadinya referendum atau keberhasilan para komplotan pemberontak KKB Papua, walaupun sebagian besar masyarakat Papua tidak setuju jika harus merdeka dan berpisah dari NKRI. Sementara itu, menurut sumber media informasi, selama ini diketahui jika ada dua kelompokan bersenjata KKB di wilayah Intan Jaya, yaitu kelompok pimpinan Undianus Kogoya dan Sabinus Waker yang kerap kali melakukan aksi pemberontakannya dan tidak segan-segan menembak mati anggota TNI dan Polri serta masyarakat sipil di wilayah tersebut. Namun, menurut sumber media informasi terbaru, kelompok kriminal bersenjata KKB setelah kembali berulah di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Papua, dan berhasil menembak dua orang anggota TNI dengan taktik licik mereka. Kali ini, kelompok dan anggota separatis KKB di Papua kembali melakukan aksi pemberontakan dan menembak seorang anggota TNI di wilayah Sugapa, Papua, yaitu Prakahendra Sipayung yang menjadi korban keberingasan anggota KKB setelah mengalami luka tembak. Berdasarkan sumber media informasi terkait, kejadian tersebut terjadi di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Papua pada pukul 15.15 WIT 12 Februari 2021 sebagaimana pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Dandim 1705 Nabire, yaitu Letkol Infantri Beni Wahyudi saat dihubungi melalui sambungan telepon. Namun, Indonesia yang enggan kecolongan untuk yang kedua kalinya membuat para prajurit tangguh TNI dan Polri harus kembali dilibatkan di setiap wilayah pemberontakan para pimpinan KKB Papua yang sudah meresahkan masyarakat Papua karena tindakannya yang sangat beringas. Namun, tidak bisa dipungkiri dengan aksi membabi buta atau pemberontakan anggota separatis KKB dan OPM di wilayah Intan Jaya, Papua, membuat wilayah tersebut berada dalam keadaan wilayah darurat untuk beberapa waktu belakangan ini. Sebab beberapa titik di Intan Jaya, Papua telah menjadi wilayah paling rawan gangguan keamanan oleh kelompok separatis bersenjata OPM dan sudah banyak warga sipil serta prajurit TNI yang menjadi korban kekejaman OPM. Hal ini membuat sejumlah warga sipil lainnya merasa terancam dari kampung mereka di Kabupaten Intan Jaya, Papua, sehingga memaksa mereka untuk mengungsi karena takut dengan aktivitas KKB yang kerap kali melakukan penyerangan secara membabi buta. Namun, di dalam penyerangan anggota separatis KKB, TNI kali ini tidak memberikan ampun terhadap para pemberontak tersebut. Sebab kontak senjata yang pecah di wilayah Titigi, Intan Jaya, Papua telah menewaskan seorang anggota KKB. Menurut pernyataan salah satu saksi mata, mengatakan jika anggota KKB yang terlibat dalam kontak senjata atau aksi baku tembak adalah berjumlah 3 orang. Sementara itu, setelah satu orang anggota KKB tertembak mati, 2 anggota KKB lainnya kabur dan membawa senjata milik rekannya yang telah tewas di tempat. Senjatanya dibawa kawannya lari. Kita masih berupaya melakukan pengejaran, kata Iwan sebagaimana narasumber saksi mata. Namun, menurut Dandim 1705 Nabire, Letkol Infantri Beni Wahyudi menambahkan,
jika kontak senjata itu terjadi pada pagi hari saat anggota separatis KKB melakukan penyerangan secara membabi buta. Selain itu, menurut sumber informasi lainnya, demi terus menindaklanjuti kelompok persenjataan KKB di Papua, Polda Papua menyatakan jika aparat gabungan TNI Polri berhasil menindak sejumlah anggota kelompok kriminal bersenjata pimpinan Lekagak Telenggeng dan Hengki Wamang di Kabupaten Timika. Namun, walaupun sudah banyak korban dari TNI dan Polri, serta masyarakat sipil yang menjadi korban beringas KKB, setidaknya 2 pimpinan KKB Papua di tahun 2020 ini telah berhasil diselesaikan oleh TNI dan Polri. Salah satunya adalah Tandi Kogoya yang merupakan Komandan Batalion Kogab 8 Kabupaten Intan Jaya, kata Kamal melalui keterangan resmi pada Jumat 17 April 2020 lalu yang dilakukan oleh tim gabungan TNI dan Polri. Namun, selain Tandi Kogoya sebagai salah satu pimpinan KKB di Papua yang berhasil ditembak mati oleh TNI, tim gabungan TNI dan Polri juga telah berhasil menembak mati salah satu pimpinan KKB di wilayah Kalikopi Timika, yaitu Hengki Wamang, pada Minggu 16 Agustus 2020 dalam suatu operasi penegakan hukum. Saat itu, tepat pada pukul 0.30 WIT, bertempat di markas KKB Kodam 3 Kalikopi, telah dilakukan penindakan oleh Satgas Gabungan Gakun Nemangkawi dengan hasil 1 korban tewas di TKP dan 1 orang oknum KKB berhasil diamankan beserta senapan api, pistol revolver, senapan api rakitan, amunisi, handphone, teropong, dan beberapa alat bukti lainnya. Namun, sebelum dilakukannya penyerbuan terhadap markas Hengki Wamang pada tanggal 12 Agustus 2020 lalu, dilakukan latihan pendahuluan dan pengerahan kepada pers yang akan melaksanakan penegakan hukum di markas Kalikopi baru sebagai sasaran utama. Namun, dengan melalui proses pelatihan, taktik, dan strategi yang cukup panjang, akhirnya tepat pada tanggal 16 Agustus 2020 kemarin, pada pukul 06.00 WIT, tim markas Kalikopi baru melakukan penegakan hukum dan berhasil menembak mati Hengki Wamang, serta barang bukti senjata dan ratusan amunisi lainnya. Namun, TNI dan Polri yang dikirim dan ditugaskan tersebut, selain untuk memburu para pemberontak KKB Papua, TNI dan Polri juga telah ditugaskan untuk melindungi dan mengamankan masyarakat di daerah perkampungan Papua sehingga warga harus diungsikan keluar dari wilayah yang dikuasai kelompokan KKB Papua. Selain itu, pergerakan KKB yang semakin marak dan meresahkan masyarakat Papua serta para pekerja PT Freeport Indonesia seringkali melakukan aksi barbarannya dan tidak segan-segan akan menembak mati warga sipil dan para pekerja PT Freeport. Melihat dari situasi dan hingga mencuatnya ke publik dunia internasional terkait isu-isu pelanggaran hak asasi manusia di Papua saat ini, dengan adanya pembelaan dari beberapa negara di dunia saat ini, tidak bisa dipungkiri jika situasi di Papua seakan mengingatkan kita kembali dengan terulangnya pasca lepasnya Timur Timur atau Timur Leste saat ini dari wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak terlepas dari peran atau campur tangan negara asing, serta menggembar-gemborkan isu pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia saat ini. Namun, jika kita melihat ataupun menilai dengan pergerakan kedua anggota separatis di Papua yang berbeda pendapat tersebut, tidak bisa dipungkiri jika keikutsertaan atau campur tangan asing atau beberapa negara yang ingin menggeruk kekayaan sumber daya alam Papua seperti uranium dan emas yang tentunya menjadi aset negara dan barang yang paling berharga di dunia saat ini, telah menjadi tujuan utama dengan dukungan kemerdekaan Papua Barat atas Indonesia
Sebab hal itu telah menjadi contoh ketika terjadi referendum atau kemerdekaan Timur Leste dari Indonesia.